Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus
kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Simeon datang ke Bait Allah bukan sesuatu yang luar biasa, karena memang ia seorang yang benar dan saleh hidupnya. Begitu juga dengan Hana, seorang nabi perempuan yang bahkan dikatakan tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Wajar mereka ada di Bait Allah dan bertemu dengan Yesus ketika Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah. Semuanya tampak begitu wajar dan normal. Dua orang saleh menerima Yesus di Bait Allah dan bernubuat tentang kanak Yesus. Semua memang akan terdengar dan terlihat biasa saja jika kita melupakan satu sosok penting ini, Roh Kudus. Jika Roh Kudus tidak menggerakkan Simeon dan Hana, maka momen Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah hanya akan menjadi tradisi yang biasa saja. Seorang anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Namun Roh Kudus, Roh Allah sendiri menjadikan ritual ini sebagai pengingat janji Allah kepada manusia, yakni keselamatan yang dibawa oleh Mesias sebagai terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umat Allah. Maka janganlah sekali-kali engkau merendahkan dirimu sendiri dan segala hidup keagamaanmu. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita selalu melihat hidup iman kita sebagai hal yang wajar dan biasa saja, ataupun pula hanya kewajiban semata, maka kita sudah kehilangan nilai terbesar dari iman kita. Menemukan kehadiran Allah dan menyadari karya Roh Kudus dalam setiap rutinitas dan hal-hal sederhana akan membuat kita menghargai hidup kita di hadapan Allah. Jika kita melihat bahwa selalu ada karya Tuhan dalam kehidupan kita, maka setiap hari kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas Roh Kudus yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Roh Kudus telah menuntun langkah hidup kami untuk senantiasa datang kepadamu. Semoga kami senantiasa mendengarkan bisikan Roh Kudus
sehingga kami selalu hidup dalam kasih-Mu yang luar biasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.